Saudara-saudariku, Bapak Ibu, para sahabat Yesus yang terkasih, umat paroki Santo Yosef Medari dan Stasi Santo Thomas Yegan dan seluruh umat Katolik semuanya dimanapun Anda berada, marilah kita dikuatkan oleh sabda Tuhan pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020. Bersama dengan gereja kita memperingati Santo Maximilianus Maria Kolbe, seorang imam dan martir. Marilah kita mengawali permenungan kita dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Santo Maximilianus Maria Kolbe telah mengorbankan dirinya demi kehidupan dan kebahagiaan sesamanya. Semoga kami juga rela berkorban dan berbagi kasih bagi sesama, sehingga kebahagiaan pun mewarnai hidup kami bersama dengan pengantaran Yesus Kristus, Putramu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan Injil pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 dari Injil Matius bab 19 ayat 3 sampai dengan 12. Pada suatu hari datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai Dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk membuat surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian, halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku, sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan dari Injil Matius seringkali kita dengarkan ketika dalam perayaan-perayaan perkawinan, pernikahan, yang menegaskan bahwa sejak semula manusia diciptakan laki-laki dan perempuan memang untuk bersatu menjadi satu daging, dan itu kehendak Allah sendiri. Kesetiaan yang ditampakkan dalam ikatan perkawinan menggambarkan ikatan Tuhan dengan umatnya yang tidak terpisahkan dan yang sudah dinyatakan dari sejak awal mula. Kalau terjadi perceraian, terjadi ketidaksetiaan, itu karena kebebalan hati kita. Maka seperti yang disampaikan Tuhan Yesus tadi, Musa mengizinkan untuk bercerai karena kebebalan hati manusia yang memang sangat tidak mudah untuk diatur karena kebebasannya. Maka saudara-saudariku, kalau kita sudah tahu mana yang benar, mana yang digariskan oleh Allah, hendaknya kita mengikutinya. Toh hidup di dunia juga tidak terlalu lama. Kenapa kita terlalu banyak tingkah? Sebagaimana Santo Maximilianus Maria Kolbe yang juga mengorbankan hidupnya karena ia merelakan hidupnya untuk menggantikan seorang bapak yang akan dihukum mati dalam kamp konsentrasi
Karena ia menyadari bahwa kesetiaan kepada Tuhan lebih utama daripada hidup di dunia yang hanya mementingkan diri sendiri. Kebebalan hati, kebebalan keinginan, nafsu, duniawi, dan juga segala macam pemikirannya tidak akan ada artinya jika dibandingkan dengan kesetiaan untuk menaati apa yang telah Tuhan berikan. Maka ia berani untuk merelakan dirinya. Hidupnya singkat, tetapi makna perjuangan dan juga cintanya bertahan hingga kekal sampai saat ini. Semoga pasangan suami istri semuanya diberkati oleh Tuhan dalam kesetiaan, dalam kedamaian, kebahagiaan. Karena persatuan itu Tuhan sendiri yang telah menyatukan, dan kebahagiaanlah yang dianugerahkan meski tidak mudah dalam menjalaninya, banyak tantangan dan kesulitan. Tetapi saya percaya bahwa perkawinan itu memang sungguh-sungguh indah dan penuh berkah. Maka siapapun yang telah menyandangnya, yang telah mengambil martabat itu, jangan sekali-kali menodainya dan membuat tidak sejalur dengan apa yang telah Tuhan gariskan, yakni seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya dan menjadi satu daging. Maka apa yang telah disatukan Allah, janganlah diceraikan manusia, karena ketika siapapun yang menceraikan berarti bertentangan dengan Allah sendiri. Saudara-saudariku, marilah sabda Tuhan yang begitu indah ini kita taati, dan dengan demikian kita boleh memperoleh berkat berlimpah sepanjang hidup ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Kita semua, hidup kita, karya-karya kita, perjuangan kita, untuk memiliki hati seperti hati Yesus yang taat setia kepada kehendak Allah, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.